Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ini ada permasalahan pada motor Satya FU Guard. Motor ini kompresinya balik ke karbu. Ini kata pemiliknya kemarin dia bongkar sendiri. Dia sudah ganti bagian seher, payung klep, dan juga sekir, guys. Ini dia bongkar sendiri. Motor ini menjadi malpraktek pemiliknya sendiri. Namun pada hasilnya motor ini tidak mau hidup karena ada kemungkinan tidak pas di penyetelan top rantai keteng, guys. Dan lebih parahnya lagi, motor ini karena mungkin pemiliknya sudah ganti semua, sudah ganti yang baru, dan motor ini posisi tidak mau hidup. Dicek perapiannya oleh pemiliknya, apinya besar, dan tapi motor masih tidak mau hidup. Dan akhirnya pemiliknya penasaran. Ini dia perkirakan di bagian perapian yang bermasalah, padahal apinya besar katanya. Cuman akhirnya karena pengetahuannya yang mungkin kira-kira, akhirnya dia bedel semua kabel serumpun, dan akhirnya dia juga kebingungan untuk mencari perapiannya, sehingga apinya menjadi hilang. Dan ini pelajaran buat teman-teman semua dan juga saya sendiri. Jangan menyia-nyiakan budget atau uang. Ini mungkin pemiliknya dia ingin menghemat dana, namun pada akhirnya alhasil semuanya hanya sia-sia. Ini malah menjadi menambahkan permasalahan pada biaya, padahal pemiliknya ingin mengirit dana untuk tidak membawa ke bengkel, dan akhirnya menyerah dan akhirnya juga dibawa ke bengkel. Ini motor diengkol, kompresinya ini membalik ke belakang ke karbu. Ini perkiraan yang utama, yaitu pengotopan yang kurang pas, dan yang kedua sepertinya bagian seher itu numbur. Ini belum saya bongkar dan nanti akan kita bongkar. Pemiliknya sendiri bilang sudah diganti bagian seher seset, payung klep sudah diganti. Sebelum kita bongkar, kita akan cari dulu perapiannya. Karena ini bukan saya bongkar, ini pemiliknya sendiri. Kabelnya sudah dibuang semua. Pemiliknya bermaksud ingin meringkas perapian supaya mudah mencari perapiannya juga mungkin. Tapi alhasil malah apinya yang hilang. Dan kita akan perbaiki dulu di perapian. Kita akan sambung kabel, lalu kita bongkar bagian mesin. Ini di bagian CDA nya bisa teman-teman lihat. Ini seharusnya yang kabel oranye, ini untuk jalur perapian ke arah kuil, tapi tidak difungsikan. Kemudian dia mengambil arus kuil, dan ini kabel yang seharusnya menjadi output dari regulator ke CDI, ini dipasangkan ke kabel jalur ke kuil. Dan kita akan rubah lagi, kita cari dulu bagian perapian.
Oke, untuk permasalahan di perapian sudah dapat. Ini tadi benar, ini yang saya yang salah tadi kan. Ini jalur ke kiprop, ini jalur ke kuil yang putih baret biru, kemudian yang tengah kabel massa, lalu kedua kabel ini kabel pulsar. Kita coba tes perapiannya. Lihat engkau lihat. Oke, untuk jalur perapian sudah aman. Sekarang kita akan lihat di bagian top rantai keting atau rantai ketong. Gigi, cabut gigi. Sebentar, sebentar. Sebentar. Untuk bagian keteng topnya aman, cuman kita akan lihat di tekanan asnoken, putaran dari asnoken seperti apa. Di bagian topan rantai keting ini aman, cuman ini ada permasalahan di putaran asnoken. Ini penekanan asnoken terlalu kencang sehingga tidak ada pergerakan pada kedua asnoken. Ini tonjokan sudah kita lepas, kita gerakkan bagian asnoken. Ini keadaan posisi mengancing. Ini bisa jadi salah penempatan SIM atau mungkin tidaknya rata pada bagian tutup penekan asnoken. Ini salah satu permasalahan yang membuat berat pada engkol. Buka lapau teh, buka lapau. Seharusnya pada asnoken harus ada pergerakan pemutaran ringan, cuman ini ngancing sehingga menjadi berat pemutaran. Waktu kita ingin menghidupkan mesin atau mengengkol, beban terlalu berat di putaran rantai keteng. Ini satu bagian tutup sudah saya buka. Ini seharusnya ada selah atau keringan untuk bagian asnoken untuk memutar. Seharusnya ada pergerakan, cuman ini yang belum saya buka. Bisa teman-teman lihat, ini kita gerak sedikit pun tidak ada gerak untuk asnoken bagian in. Sedangkan yang egg ini sudah saya buka, seharusnya ini ada pergerakan, tapi tadi keduanya posisi mengancing. Nah, ini seharusnya kedua bagian asnoken harus ada pergerakan seperti ini.
Ini sudah kita buka. Untuk posisi in dan egg pas, tidak salah dalam penempatan. Langkah selanjutnya kita buka bagian seher, kita lihat bagian sim klep dan juga pelatuk klep. Posisi payung klep maksudnya, bukan pelatuk klep, maaf, salah bicara tadi. Oke, dan permasalahan kedua yaitu kita temukan di bagian packing, Mas Bro. Ini bagian packing, ini buatan sendiri dari Perhabung. Ini akal-akalan. Ini bagian packing seharusnya ini 3 lapis, cuma ini hanya 1. Ini salah satu yang menyebabkan bisa tumburan antara seher dan juga klep karena bagian packing kurang tebal. 2 permasalahan sudah kita temukan. Ini jembatan tensioner sudah patah. Sekali gitu loh, enggak bocor pas. Dan bagian seher blok ini sudah porsis, sepertinya sudah bore up ini Mas Bro, porsis 150 untuk bagian seher. Dan packing juga ini buatan sendiri dari kertas. Ini untung pemiliknya sendiri nih yang mau praktek. Bagian tutup pas makan sudah haus. Dan ini tunjukkan tanda keteng atau tensioner sudah menggunakan baut. Ini astutnya, ini astutnya sudah diganti baut 10. Dan juga di atas ini tidak digunakan mur sehingga posisi baut ini bebas netral, ini bisa memutar. Ini juga masalah jika ini memutar, maka jika mengencang rantai keting akan mengencang sendiri dan kendor, takutnya tumburan antara seher dan juga payung klep. Jika menggunakan baut seperti ini seharusnya ditambahkan lagi mur atas, fungsinya yaitu untuk mengencangkan bagian baut supaya tidak kendor. Berhubung ini tidak pakai dan juga ini tadi posisinya seperti ini sudah press, mungkin inilah kendala kenapa dia tidak menggunakan mur, karena sudah press tidak bisa dipasang murnya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya kita perlihatkan bagian rantai keteng. Ciri-ciri bagian rantai keteng yang sudah kendor atau sudah bermasalah yaitu kita coba kencangkan seperti ini, lalu kita goyang bagian ini, bagian bawah kita kencangkan. Kita lihat ini sudah ada pergerakan, sama sekali tidak press lagi. Ini ciri-cirinya kalau kita membedakan rantai keteng yang sudah kena, sudah aus atau belum. Cukup lap, lap.
Oke Mas Bro, mungkin cukup sekian dulu video dari saya ini tentang permasalahan penyebab motor Satria FU tidak mau hidup, dan kita akan videokan lagi untuk proses pemasangannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran untuk kita semua. Jika ingin praktek motor, usahakan jangan asal-asalan, karena ini seharusnya bisa bermaksud untuk menghemat biaya, namun malah jadi boros karena yang pertama sudah 2 kali bongkar. Kita sudah capek untuk bongkar sendiri, tapi motor masih saja tidak mau hidup. Dan ini bagian posisi sim klep belum saya bongkar, ini bisa belakangan. Dan bagian payung klep sepertinya terlihat aman, tidak membengkang. Mungkin kita akan sekur ulang. Oke, ikuti video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.